Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, sahabat podcast kerukunan, kembali lagi ke acara kita kali ini, acara yang luar biasa, acara yang mungkin akan membuka wawasan kita tentang kerukunan di Kota Medan dan menjaga kondusivitas kita. Teman-teman semua, kembali bersama saya Imam El Islami, dan kali ini narasumber kita adalah Bapak Pendeta Erwin Tambunan STH MTH. Beliau sebagai Wakil Ketua 2 di Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Medan. Apa kabarnya Pak Pendeta Erwin? Baik Pak. Sehat Pak Pendeta? Sehat, baik, sehat. Pak Pendeta Erwin ini adalah orang yang luar biasa, semangat terus. Semana kita berjumpa dengan beliau selalu mengobarkan semangatnya. Kita yang berjumpa pun juga terbakar semangatnya. Pak Pendeta, bagaimana menurut Pak Pendeta peran PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia di FKUB Kota Medan ini? Baik, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan yang pertama, kita berterima kasih jika pada pagi hari ini Tuhan masih mengizinkan kita bertemu pada acara podcast Kerukunan Umat Beragama di Kota Medan ini, menyinggung tentang keberadaan PGID Kota Medan. Kami ada 3 orang perwakilan dari PGID Kota Medan yang duduk menjadi anggota atau pengurus dalam FKUB Kota Medan ini. Berarti memang mewakili ya? Mewakili. Iya. 3 orang dari PGI. 3 orang dari PGI. Yang pertama saya sendiri, Pendeta Erwin Tambunan, dan sekarang menjadi Wakil Ketua 2 di kepengurusan FKUB Kota Medan. Dan yang berikut, Pendeta Obed Ginting menjadi Wakil Sekretaris di FKUB Kota Medan. Dan yang ketiga adalah Pendeta Has Kembaren yang menjadi anggota dalam kepengurusan FKUB Kota Medan. Dan fungsi peran kami di sini adalah sebagai perwakilan PGID, kami hendak nyatakan kepada kita semua bahwa PGID Kota Medan bersama-sama dengan pimpinan-pimpinan lembaga dari agama-agama yang ada di Kota Medan ini bersama-sama dan menyatu untuk boleh mewujudkan Medan yang rukun dan selalu setia mendukung semua program kebijakan dari pemerintah yang ada di Kota Medan. Memang dengan Pendeta Erwin ini harus dari hati ke hati, teman-teman. Beliau memang orang yang semangat dan lemah lembutnya, wah, luar biasa sekali. Memang menunjukkan bagaimana keberagaman di Kota Medan ini harus dengan kelemah lembutan, dengan friendly, seperti itu ya, Pendeta? Iya, benar. Iya. Pendeta, bagaimana menurut Pendeta tentang peran tokoh agama nih di Kota Medan untuk menjaga kerukunan dan kondusivitas lah di Kota Medan? Kita tahu Kota Medan ini, walaupun Pendeta orangnya lemah lembut santun, tapi Kota Medan ini terkenal keras ini, Pak Pendeta. Iya, baik. Menurut saya sih, peran tokoh agama dalam masyarakat untuk mewujudkan Medan menjadi kota yang toleran dan kondusif. Ada beberapa hal yang harus diperankan para tokoh-tokoh agama dari ke-6 agama yang ada diakui di negara kita ini dan juga khususnya di Kota Medan. Yang pertama, bahwa tokoh agama itu harus boleh menjadi alat untuk menyampaikan suara dari masyarakat bawah kepada pemerintah, agar pemerintah senantiasa dalam melakukan tugas dan menjalankan roda kepemimpinannya boleh menegakkan keadilan, kebenaran, dan selalu setia dalam kejujuran. Penyampai pesan. Itu yang pertama. Yang kedua, juga mengingatkan pemerintah untuk tidak jatuh dalam kemerosotan moral, melakukan tindakan-tindakan yang boleh menyengsarakan masyarakat. Misalnya seperti yang kita pahami sekarang ini, bahwa korupsi itu adalah
musuh kita bersama. Apabila pemerintah melakukan hal yang kita nyatakan itu, maka yang sengsara adalah masyarakat. Jadi tokoh agama harus boleh tampil untuk boleh mengingatkan pemerintah, karena kedekatan antara pemerintah dengan tokoh agama di Kota Medan ini dalam kepemimpinan Bapak Wali Kota ini cukup dekat sekali. Dan yang ketiga, fungsi peran tokoh agama itu tidak terlepas juga harus mendidik jemaahnya untuk boleh mengingatkan jemaah ini juga masing-masing boleh berpartisipasi membangun Medan ini melalui talenta-talenta yang ada pada diri masing-masing. Itu yang ketiga. Dan keempat, memperjuangkan dan selalu memperjuangkan terciptanya kerukunan dan bersama-sama dengan masyarakat memelihara kerukunan itu demi kedamaian dan kesejahteraan masyarakat di Kota Medan ini. Iya, dan yang terakhir, tokoh agama juga punya kewajiban dan peran untuk mendidik seluruh jemaahnya untuk boleh memahami ajaran agama masing-masing dengan benar, bahkan untuk mendidik jemaahnya untuk boleh mengaplikasikan ajaran agama yang benar itu di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, ya Medan ini pasti akan damai dan Medan ini boleh menikmati kesejahteraan sebagaimana program daripada pemerintah kita, yaitu Bapak Wali Kota Medan. Nah, saya rasa iya. Jadi contoh gitu ya. Iya. Trendsetternya masyarakat. Benar. Wah, iya. Biasa pendeta kita. Iya. Pak Pendeta. Iya. Ada langkah strategis apa yang kira-kira akan dilakukan ke depannya untuk tetap menjaga harmoni kita ini di Kota Medan? Iya, baik. Ya, ini juga menurut hemat kita mengajarkan dan mengajak masyarakat untuk boleh melihat manusia itu sebagai manusia yang utuh sama seperti dirinya sendiri. Ini yang saya lihat. Langkah strategis untuk menjaga keharmonisan di Kota Medan ini, masing-masing manusia di Kota Medan ini harus boleh melihat orang lain sederajat dan sama seperti dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah strategis adalah membangun pengertian dan membangun komunikasi untuk saling mengerti. Karena komunikasi ini adalah sebuah jembatan. Ya. Jembatan keterbukaan bagi tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Artinya bahwa tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat ini adalah sangat baik apabila membangun sebuah jembatan komunikasi, sehingga apabila ada sesuatu masalah yang terjadi, maka tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama dalam komunikasi tadi boleh bersama-sama menanggulanginya. Dan para tokoh agama harus terikat pada pengabdian yang tulus dan terlepas dari kepentingan-kepentingan kelompok masing-masing. Dan yang terakhir, langkah strategis menjaga keharmonisan ini seperti yang negeri ini dengungkan terus, semua kelompok harus bisa atau semua pribadi mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Wah, luar biasa. Memang teman-teman, memang dari hati ke hati teman-teman harus tonton dan dengarkan ini baik-baik, disimak betul-betul. Pendeta, iya. Kita ini sekarang di zaman yang maju nih, Pendeta. Iya. Wah, sedikit-sedikit gampang viral, sedikit-sedikit gampang viral dengan media sosial ini, Pendeta. Menurut Pendeta kira-kira gimana? Apa media sosial ini penghambat atau malah pendukung dari harmoni ini, Pendeta? Medsos ya? Iya, media sosial. Iya. Memang kemajuan teknologi sekarang harus kita syukuri. Karena jika selama ini kita memakai waktu yang begitu panjang dan banyak untuk melakukan sebuah komunikasi atau dialog, tapi sekarang ini semua pesan tersampaikan dengan cepat dan singkat
Dari media sosial. Dari media sosial. Tapi kita harus ingat bahwa kemajuan teknologi di samping dia membawa banyak perubahan-perubahan yang positif, perubahan yang negatif juga pasti ada. Karena ada sebagian kelompok atau orang-orang yang akan menggunakan media sosial ini untuk dia pakai sesuai dengan keinginan dan kehendak hatinya. Ini dalam hal yang negatif. Jadi jika medsos digunakan dengan baik dan benar sesuai dengan fungsi peran kebenaran itu, maka dia boleh menjadi atau membantu proses-proses segala sesuatu yang dibutuhkan atau informasi-informasi melalui komunikasi medsos sangat-sangat baik sekali. Pada satu sisi dia tidak menghambat, tapi justru kemana? Tapi pada sisi lain, apabila medsos ini digunakan tidak sesuai dengan kebenaran-kebenaran yang dipahami sesuai dengan kebenaran kita bersama di Kota Medan ini, maka ini akan menghambat dan jadi penghalang untuk maksud-maksud yang baik tadi. Karena orang hanya akan melihat keburukan-keburukan, sementara kebaikan-kebaikan sepertinya tidak akan pernah terlihat. Kita melihat situasi keberadaan zaman sekarang ini, bahwa medsos ini, kita jangan pernah mempersalahkan medsos. Karena medsos itu adalah alat. Tapi yang salah dan perlu dibenahi adalah orang yang menggunakan medsos itu. Man behind gun, ya. Iya, jadi orang yang menggunakan medsos itu yang perlu diingatkan, bahkan diperbaiki mental dan moralnya, sehingga penggunaan medsos itu menjadi benar-benar suatu alat yang mendukung semua sosialisasi apapun yang perlu kita dapatkan dari keberadaan sekarang. Iya. Betul. Kita yang mengendalikan medsos, medsos sebagai alat. Ya, teman-teman juga seperti itu. Jangan suka sikit-sikit potong video diupload, itu bisa jadi menghancurkan toleransi dan kondusivitas kita ini, pendeta. Memang walaupun memang gimana ya, pendeta? Apa nggak menurut pendeta hal-hal yang berpengaruh ini, pendeta? Hal-hal yang berpengaruh untuk merusak nilai toleransi kita? Iya, kita melihat sekarang banyak sekali keberadaan yang bisa merusak toleransi umat beragama, baik di Kota Medan ini, baik di mana-mana pun. Nah, ini hal-hal yang paling merusak toleransi, penglihatan saya, menjual politik yang dibungkus dengan agama. 2024 iya, menjual politik yang dibungkus dengan agama. Oh iya. Itu yang pertama. Kalau kita lihat, nggak apa-apa guys, kita santai aja. Iya. Baru kemudian hal-hal yang paling merusak adalah adanya sikap-sikap yang belum dewasa dalam hal berpolitik. Artinya yang belum dewasa dalam hal berpolitik ini menghalalkan semua cara demi untuk meluluskan keinginan-keinginan masing-masing kelompok atau pribadi-pribadi. Sehingga tidak jarang melalui hal ini dia selalu melakukan ada adu domba, merusak tatanan di tengah-tengah keberadaan masyarakat, merusak tatanan, ada adu domba. Dan adu domba ini sangat berbahaya sekali. Nah, ini yang sering terlihat dan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga toleransi itu menjadi rusak. Seharusnya masyarakat kita ini sebenarnya adalah masyarakat yang benar-benar tidak begitu peduli dengan hal-hal yang terjadi di luar sana. Tapi oleh karena setiap saat dicekokin, akhirnya kelompok yang satu angkat suara, kelompok yang lain, akhirnya terjadi chaos dan keributan di antara kelompok berikut itu. Nah, jadi memfitnah pemerintah juga dengan ujaran kebencian, ini sangat tidak bisa kita terima. Seperti yang terjadi, memfitnah pemerintah dengan ucapan kebencian dan penghinaan. Dan yang berikut juga
membakar ketimpangan ekonomi jadi sentimen agama. Nah, ini seringkali terjadi. Iya, ketimpangan ekonomi ini yang dibakar menjadi sebuah sentimen agama. Akhirnya akan terjadilah kerusakan-kerusakan toleransi. Hanya itu yang saya lihat tentang hal-hal yang bisa merusak toleransi di negeri ini. Kita harus bersiap untuk menyambut 2024 tahun pemilu nih Pendeta. Iya benar. Ya, kita harapkan tokoh-tokoh agama kita, Pendeta Erwin juga sebagai tokoh yang membawa perdamaian, tokoh yang membawa contoh di tengah-tengah masyarakat kita lah untuk saling menjaga kerukunan dan kondusivitas. Terakhir nih Pendeta, kesan dan pesan untuk teman-teman adik-adik pemuda kita dan masyarakat khususnya di Kota Medan untuk menjaga toleransi dan kerukunan lah, kondusivitas di Kota Medan. Baik, pertama kesan saya dari perjalanan kepemimpinan pemerintahan kita yang sekarang di Kota Medan, saya rasa cukup sangat boleh menggembirakan hati karena beliau hadir dan tampil dalam setiap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Medan ini. Itu semua harus mengakuinya. Itu kesan saya. Namun dalam pesan saya bagi kita semua, mari kita menghormati, mari kita menghargai dan selalu mendukung program Wali Kota Medan, Bapak Muhammad Bobi Apip Nasution SEMM. Kita harus dukung. Karena kita sama-sama melihat dan merasakan bahwa umat beragama di Kota Medan ini benar-benar boleh menikmati kehadiran beliau di sini. Karena semua programnya selalu mensejahterakan masyarakat Medan. Baik itu melalui hubungan antar umat beragama yang secara nyata kita jumpai di lapangan, yakni tentang pendirian rumah ibadah. Nah, pendirian rumah ibadah, beliau hadir dan tampil memberi solusi-solusi. Dan terima kasih secara khusus dari PGID Kota Medan bahwa rumah-rumah ibadah orang, katakan rumah ibadah Kristen, sekalipun itu masih beribadah di tempat yang sederhana, tapi beliau peduli dengan itu dan memberi izin. Itu yang pertama. Kedua, kita melihat ada penindakan-penindakan yang nyata dari pemimpin kita di Medan ini. Geng motor juga geng motor dan begal. Bahkan juga pemerintah kita selalu mengupayakan pemberantasan narkoba dan obat-obat terlarang. Mari kita sama-sama menjaga perbedaan agama supaya orang lain tidak boleh memanfaatkan perbedaan itu menjadi konflik dan menjadi sebuah permusuhan. Kita harus sama-sama menjaga. Semua tokoh-tokoh agama, semua masyarakat, mari kita saling menjaga. Dan yang berikut, memelihara kesederajatan hak ajasi setiap umat beragama sebagaimana ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan terakhir, para tokoh agama yang memiliki pengetahuan agama yang dihormati sebagai pemimpin umat dan orang yang memiliki harisma untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat Medan, selalulah memprakarsai percakapan-percakapan dalam rangka membangun kerukunan umat beragama di Kota Medan untuk menjaga toleransi dan kondusivitas Kota Medan yang berkah. Hanya itu yang boleh saya katakan untuk pesan-pesan saya. Luar biasa Pendeta Erwin gitu, membakar semangat kita semua dan membuka wawasan kita lebih luas tentang menjaga kerukunan di Kota Medan. Pendeta, ini akhir dari podcast kita untuk episode kali ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Pendeta Erwin. Kita doakan semoga beliau sehat terus, sehat selalu. Kita bisa berjumpa lagi dengan beliau di waktu yang akan datang gitu. Pendeta, kita salam kerukunan. Salam kerukunan. Rukun. Assalamualaikum, shalom, dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.